Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Keirian, kedengkian, amarah tak teratur menjadikan kita terpisah dari Dia yang menyapa kita melalui sesama kita. Beranikah kita sebagai orang yang beriman, yang merupakan anak-anak dari terang, selalu memperjuangkan kebenaran, bukan untuk popularitas, tetapi demi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk membenarkan rasa cemburu dan iri kita, tetapi untuk mewujudkan kasih Allah yang begitu nyata di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau menciptakan kembali dalam Kristus bangsa yang terpilih dan imamat yang agung. Anugerahilah kami kehendak dan kemampuan untuk melaksanakan perintah-Mu, dan tuntunlah kami di dalam persiaran hidup kami mencapai kesatuan yang abadi dengan-Mu, demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh kasih yang luar biasa, cita-cita yang begitu mulia bagi kita umatnya, di mana Allah menghendaki persatuan bagi orang-orang yang terpanggil untuk menanggapinya. Ia tidak akan pernah membiarkan bangsa pilihan tercerai-berai daripadanya. Yang ia kehendaki ialah persatuan. Tetapi seringkali arogansi atau dalam hidup kita seringkali membiarkan mental one man show tumbuh dan berkembang di dalam diri kita. Akhirnya justru kita menciderai kebersamaan. Justru kita menciderai arti gereja yang hidup. Gereja yang hidup bukan karena satu atau dua orang yang berkarya, tetapi ketika semua anggota tubuh gereja bergerak bersama demi kebaikan bersama. Tuhan menghendaki kesatuan dan bukan perpecahan, keegoisan, dan tidak melibatkan sesama kita justru akan membuat kita jauh daripadanya, yang menyapa kita melalui sesama kita. Allah hadir, Allah menyatakan diri di dalam komunio, di dalam kebersamaan. Kehadiran Allah semakin nampak nyata. Pembacaan dari kitab Yeskiel menekankan tentang artinya kesatuan. Yeskiel mengingatkan kita semua, jangan pernah membiarkan diri kita terpisah dari rencana Tuhan yang begitu baik, yang begitu istimewa di dalam persiarahan hidup kita. Di dalam Injil hari ini kita juga diingatkan bahwa yang namanya perbuatan baik selalu menjadi musuh bagi mereka yang sudah nyaman, merasa aman dengan kebohongan, dengan kenyamanan yang merenggut kebebasan dan mungkin hak-hak orang lain yang sebenarnya harusnya mendapatkan. Hanya karena kerakusan, hanya karena keirian ketika ada orang baik, ada orang yang mau bertindak benar, kita berusaha menjatuhkan. Apa bedanya kita dengan orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi pada zaman Yesus, yang tidak senang dengan popularitas Yesus, yang tidak senang karena Yesus lebih bisa membuat mukjizat. Semata-mata bukan karena Yesus anak Allah, tetapi karena pamornya makin tergeser, karena perannya makin tergeser. Padahal mestinya kita sebagai orang beriman, semakin banyak orang tergerak, itu artinya tanda pelayanan kita berhasil. Tanda bahwa kita ditunjuk
di dalam tanggung jawab tertentu bekerja dengan tepat. Tetapi seringkali karena merasa ini tanggung jawabku, aku yang harus melakukannya. Anda, saya, kita semua diingatkan. Gereja yang hidup, gereja yang bersatu, bukan karena orangnya bekerja sendiri-sendiri, tetapi di dalam kesatuan. Mereka tidak memberangus kebenaran, tetapi membiarkan semakin banyak orang berbuat benar. Jangan biarkan keirian, cemburu, karena sesama kita mendapat kesempatan lebih, lalu kita membunuh karakter orang. Kita sebagai orang beriman diajak untuk menemukan semakin banyak orang berbakat, semakin berkembang. Ingat, di dalam keluarga seringkali tanpa kita sadari, kita memaksa bahkan membunuh karakter anak kita hanya karena keinginan kita. Sebagai contoh, kita kadang memaksa anak untuk latihan organ, memaksa anak untuk main ini dan itu. Kita harus melihat bakat mana yang anak kita miliki. Keluarga adalah pokok dari gereja. Tetapi janganlah kita mendidik pokok gereja itu sebagai pribadi yang egois, pribadi yang pencemburu, menginginkan seperti yang lain. Sebagai motivasi untuk mengembangkan diri, baik, tetapi akan menjadi hancur ketika kita justru mendidik dan menciptakan rasa iri dimulai dari keluarga. Beranikah kita sebagai orang beriman yang bersaksi selalu memperjuangkan kesatuan kasih Allah dengan menemukan dan membiarkan anak bertumbuh berkembang, membiarkan semakin banyak orang berbuat baik di dalam persiaran hidup kita. Maka dengan demikian kita sudah mengasihi iman kita dan kita sudah mengambil peran bagi kita, dan akhirnya kehadiran kita bukan menjadi benalu tetapi menjadi berkat yang mempersatukan semua orang. Semoga kasih Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perasaan bahwa kita yang paling dibutuhkan, merasa diri paling bertanggung jawab, seringkali justru memecah persatuan itu. Kita diingatkan sebagai orang beriman untuk berani melibatkan banyak orang dan membiarkan semakin banyak orang berbuat baik. Tentu bukan berarti menciptakan kerumunan yang baru. Yang baik dan benar selalu mengikuti protokol kesehatan yang tepat pula. Jangan kita menjadi pahlawan, tetapi akhirnya justru menjadi ancaman. Mari kita ikuti suatu ajakan yang mempersatukan dan bukan memecah belah. Selamat berakhir pekan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan membuat kerumunan yang menciptakan klaster baru. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.